Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, serta semua saudara yang mengikuti acara ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Selasa 17 Mei 2022 dengan tema kekuatan kasih. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Marilah saudara sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Juga saat ini kami bersyukur boleh mengikuti persekutuan doa. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi pedoman kehidupan kami. Juga doa-doa syafaat yang kami naikkan boleh Tuhan berkenan. Tuhan bimbinglah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, pernahkah kita berpikir bahwa kasih yang kita lakukan ternyata mempunyai kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang besar, juga berdampak besar bagi orang-orang lain. Bagi contoh misalnya, ada sepasang suami istri yang dua-duanya kena PHK. Padahal ketika anak mereka masih kecil dan butuh biaya sekolah yang besar. Karena suami istri tersebut saling mengasihi dan mereka juga mengasihi anak-anak mereka, maka mereka berdua berusaha bekerja dan berjuang.
Malam hari suami pergi ke pasar untuk beli keperluan warung makanan. Tengah malam sampai subuh istri memasak. Pagi hari dihidangkan di warung makanan. Dan berkat Tuhan, akhirnya warungnya laku. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Perjuangan suami istri ternyata tidak sia-sia. Kasih yang mendorong mereka melakukan hal yang besar. Contoh yang lain, saudara sekalian. Ada seorang anak yang mengasihi orang tuanya, rela meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan di luar negeri demi kasihnya kepada orang tua untuk mendampingi dan merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Ini hal yang besar, hal yang luar biasa juga. Contoh yang lain, ada seorang yang meninggalkan profesi pekerjaannya, lalu pergi ke suatu daerah yang terpencil. Di sana mereka membimbing anak-anak yang masih kecil, yang belum bersekolah, yang tingkat kesehatannya juga tidak bagus. Lalu suami istri yang melayani daerah terpencil ini akhirnya membuat sekolah untuk anak-anak. Juga kerjasama dengan yang lain, membuat poliklinik dan seterusnya. Mengapa mereka meninggalkan pekerjaan yang mapan lalu mau melayani anak-anak dan masyarakat yang terpencil? Karena kasih. Dan selain kasih memang mendorong orang untuk melakukan hal yang luar biasa. Hal yang sepertinya sulit nggak masuk akal menjadi mungkin. Hal yang sepertinya mustahil menjadi hal yang bisa dilakukan. Itulah kekuatan kasih. Selain kasih yang mempunyai kekuatan atau power ini, itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 tadi. Di sana dikatakan perintah baru. Ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa artinya perintah baru? Bukankah dalam perjanjian lama Allah juga sudah memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama? Dalam Imamat 19 ayat 18 misalnya. Perintah baru dalam hal ini artinya adalah perintah kasih yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus dan dijadikan ciri dari murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau orang yang mengaku diri sebagai murid Tuhan Yesus, orang Kristen, tapi tidak mempunyai kasih, tidak melakukan kasih, maka Tuhan tidak mengenal mereka. Berarti bukan murid Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus cirinya adalah melakukan kasih. Lalu selanjutnya apa kasih atau konkretnya apa yang harus kita lakukan? Tentu meneladani Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di sini kita akan berikan 3 contoh bagaimana mengasihi seperti yang Tuhan Yesus teladankan, yang akan mendorong kita melakukan hal yang besar dan bertambah besar. Yang pertama yaitu mengasihi artinya mau menerima semua orang, tidak membeda-bedakan atau tidak pilih kasih. Seperti Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa, sesuai Markus 2 ayat 15 misalnya. Artinya juga Tuhan Yesus ingin agar kita pun sebagai muridnya juga saling mengasihi tanpa membedakan suku, status sosial, status moral, dan sebagainya. Karena semuanya adalah orang sama ciptaan Tuhan. Dan kalau kita punya kasih, itu mungkin saja kita lakukan. Dan juga akan bertambah besar. Diharapkan terjadinya perubahan dalam masyarakat ini. Contoh yang kedua, mengasihi artinya mengampuni orang berdosa atau orang bersalah pada kita. Seperti Tuhan Yesus datang untuk menerima dan mengampuni orang berdosa, maka kita pun wajib saling mengampuni. Dan seringkali hal ini tidak mudah, terutama mengampuni orang bersalah yang nggak senang, yang memusuhi kita. Tapi karena cinta kasih kita bisa melakukannya, dan bertambah besar bisa saja membuat orang lain hatinya hancur. Akhirnya terwujudlah kasih persaudaraan satu dengan yang lain yang dahulunya bermusuhan. Contoh yang ketiga yaitu mengasihi artinya rela berkorban atau ambil risiko
demi kebaikan atau kebahagiaan yang kita kasihi. Seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara sekalian, marilah kita wujudkan kasih yang sejati, yang seringkali membuat kita harus rela berkorban waktu, materi, perhatian, jiwa, dan raga untuk kebaikan bersama kebaikan orang lain. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diperintahkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, dan itulah ciri khas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Marilah kita wujudkan kasih dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sekarang kita masuk dalam persekutuan doa. Kita akan berdoa bagi saudara kita yang dalam pergumulan, sakit, berduka, dan pergumulan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami kembali akan hal yang besar dan penting, yaitu mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada kami. Berikanlah kami kemampuan, kemauan untuk bisa mewujudkan kasih dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, tengah gereja, masyarakat, tempat pekerjaan, dan yang lain-lain. Dan diharapkan dengan kasih itulah akan terjadi perubahan di lingkungan kami semuanya. Perubahan ke arah yang positif, yang baik. Orang bisa hidup saling nyaman, peduli satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan, khususnya GKI Taman Gubernur Bandung. Kami bersyukur dalam masa pandemi ini Tuhan terus pelihara mereka semuanya. Kalaupun ada pergumulan, masalah-masalah, Tuhan juga topang mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi beberapa saudara kami yang dalam pergumulan fisiknya, sakit, dalam proses pemulihan, usia lanjut, dan yang lain. Kami berdoa antara lain bagi Ibu Gunawati, Ibu Swat, bagi Ibu Windewanta, Ibu Triskaryadi, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Edia Solendro, Bapak Julius, dan tante kita yang terus merawat, dan Tuhan berikan kekuatan untuk Ibu Kuat Ing, untuk Ibu Linda Lois, untuk Ibu Dorcas Lisyawati, untuk Bapak Adi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Joketon dan istri Lim Aimoy, untuk Ibu Herawati Kosasih, Ibu Leliana Andrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Ibu Yeni Miranti, Bapak Aditya Bintoro, dan yang lain lagi yang mungkin kami tidak bisa sebutkan semuanya. Biar Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, baik yang dalam pergumulan sakit maupun keluarganya, sehingga mereka terus beriman kepada Tuhan, bersandar, dan mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi beberapa saudara kami yang kehilangan yang saudara dikasihinya. Kami berdoa untuk keluarga besar, Bapak Benget Hasregar yang Tuhan panggil pulang, juga keluarga besar Ibu Trihana, almarhumah Ibu Trihana, keluarga besar almarhumah Ibu Murbati Samosir di Medan, mama dari Ibu Heni Yunita, juga keluarga besar almarhumah Ibu Helen Ching. Ya Tuhan, tolonglah mereka semua yang dalam kedukaan ini, biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, penghiburan sejati dari Tuhan, mereka semua yang ditinggalkan boleh dipulihkan dan mendapatkan semangat kembali untuk terus melanjutkan kehidupan dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan, mereka pasti kuat menjalani semuanya ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sudah mulai sekolah, sebagian tatap muka, sebagian masih online.
Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada anak-anak cucu kami dalam sekolah ini. Juga bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan juga berikan hikmat, berikan pekerjaan yang sesuai, yang cocok, sehingga kehidupan mereka juga boleh bermakna melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk pergumulan-pergumulan keluarga kami masing-masing, ya Tuhan tolonglah, kiranya kami boleh terus datang kepadamu dengan membawa pergumulan-pergumulan kami masing-masing yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menerima dan kami boleh menyampaikan kepada Tuhan segala pergumulan kami, dan kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Taman Cibenut Bandung dalam mengelola, melayani jemaat, dan berikan hikmat sehingga mereka boleh melayani dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, sehingga menjadi hal yang baik untuk pengembangan jemaat-Mu. Kami bersyukur kalau pandemi virus corona sudah mulai teratasi, kiranya ini membuat kami semua seluruh masyarakat punya hikmat yang besar, selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, selamat mewujudkan kasih dalam kehidupan kita semua. Tuhan menyertai kita. Amin.